ini jawaban ini adalah jawaban Emery Thomas, Ibu. Mm-mm. Jadi di soal itu kan ada 16 hektar kan, dan dia Betul. bentukannya itu 4 kali 4 kan, Bu. Bentukan Mm-mm. kotaknya itu. Jadi di soal itu kita disuruh untuk menghitung satu anak itu dapatnya berapa hektar gitu. Mm-mm. Karena satu kot satu tanah yang ukurannya 4 kali 4 ini akan digunakan untuk kebun kan. Nah, jadi Thomas langsung apa namanya mengurangi 16 hektar ini dikurang dengan satu ini merupakan tanah yang akan digunakan untuk kebun. Jadilah didapat total tanah itu menjadi 15 hektar, Bu. Nah, dari 15 hektar ini dibagi ke 5 anak itu. Mm-mm. Jadi 15 hektar per 5. Jadi satu anak itu mendapatkan Mm-mm. 3 hektar. Nah, setelah itu dari 3 hektar ini Thomas hitung nih. Anak pertama mendapatkan tanah satu 2 Mm-mm. 3. Oke, tanah kedua seterusnya, ketiga seterusnya, keempat seterusnya. Nah, jadi pembagiannya itu seperti ini, Bu. Secara lebih detailnya anak pertama tuh dapat tanah nomor satu 2 3 gitu dan seterusnya. Tapi untuk pembagiannya itu seperti ini, Bu. Jadi satu anak itu dapat 3 hektar. Kalau dari Thomas, Oke, kalau secara matematika formal betul, gitu, bagi 5 gitu ya. Jadi masing-masing anak akan dapat 3 hektar. Tetapi kalau eh, anak misalnya anak pertama dapatnya tadi satu 2 3 kan? Anak kedua dapat tanah 4 5 6. Kalau Thomas jadi anak kedua, Thomas mau nggak dapat tanah 4 5 6? mau-mau aja sih, Bu. Mau saja? Hmm. Nggak masalah dapat tanah 4 5 6. Kayaknya nggak masalah deh, Bu. Ada lagi? Dapat nanti 7 8 9. Kalau saya jadi anaknya, saya nggak mau tanah itu terpisah satu di sini, satu di sini. Karena apa? Karena kalau ngurus sertifikatnya, pasti sertifikatnya jadi dua, bukan satu. Karena satu kotak di sini, nanti ini di sini. Dia terpisah ada jarak. Gitu ya. Coba dipikirkan. Kalau ini kan tadi secara apa sih ya? Secara matematika tiga ya tiga. Ada terserah mau tiga begini 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 silahkan saja. Gitu. Tetapi tadi karena situasi kita adalah cerita tanah. Jadi kalau cerita tanah nanti ada apa? Ada eh, dampak dari situasi itu gitu. Ya tadi kalau misalnya tanahnya saat ini satu kesatuan setelah dibagikan ke 5 anaknya kan masing-masing mau punya hak milik gitu. Oh nanti nih bikin sertifikat untuk punya dewe gitu kan. Kalau yang 10, 10, 11, 12 dia punya dia sendiri. 13 ini juga punya dia sendiri. Mungkin nomor 16 tadi sebagai kebunnya tadi. Nggak masalah. Tetapi itu tadi saya katakan
Kalau kita lihat dari aspek pembagiannya gitu ya, nanti misalnya mau disertifikatkan, ini ribet urusan. Jadi dua sertifikat. Nah, dua sertifikat itu biayanya besar. Oke, terima kasih Thomas. Saya mau yang lain, mungkin yang lain ada ide yang lain, silahkan. Siapa Saya lagi? Boleh, silahkan. Boleh. Tutup dulu share screen-nya, Thomas. Silahkan siapa? Haikal ya? nah Aku terbalik nih. taruh Putar dulu fotonya. Ibu lagi wearing saya ini juga enak. Pakai leher. mana nih? Bisa nggak diputar? Eh, bukan. Nah, Bu, kayak gitu, Bu. Apa sih? Anda. Nah, kalau saya dari itu kan gambarnya eh, Mhm. segi segi persegi dan apa tuh ada 16. Satu untuk kebun, jadi sisanya tinggal 15 tanah. Nah, Mhm. karena menurut saya itu kalau tanahnya itu terpisah-pisah jadinya kayak nggak enak ngelihatnya, jadi saya buatnya kayak gini, Bu. Tiga-tiga itu sebaris-sebaris dianya. Misalnya Mhm. anak yang pertama A, si A ya dapatnya eh, Mhm. yang di kiri ini satu, dua, dan tiga. Si B Mhm. juga tiga sebaris, satu, dua, tiga. Si C juga begitu, D dan E. Oke. Jadi dianya tuh tanahnya tidak terpisah-pisah, Bu. Dan untuk kebunnya itu kalau saya taruh di tengah, rasanya itu kayak nggak serasi. Jadi saya taruh di ujung saya, Bu, kebunnya. Oke, Ya, boleh ya. Jadi salah satunya jadi nanti gini kan, biar kalau bikin sertifikat mudah ngurusnya ada ya. Berarti iya, Bu. kebunnya di sudut sini. Oke, terima kasih Haikal. Ada lagi nggak strategi yang lain? Silakan. Mungkin ada teman-temannya ada strategi yang lain selain dari strategi yang diberikan tadi. Punya Dela boleh Ibu? Boleh, silakan Dela.
Silakan, Dela. Nah, di sini dalam misalkan posisi kebunnya di nomor satu. Nah, Hmm, terus berarti ini untuk anak yang pertama, terus bisa ini anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima. Nah, tapi dipikirkan bisa juga kalau di sini untuk anak pertama, terus yang anak keduanya kayak gini. Selanjutnya anak ketiganya. Nah, setelah dipikirkan selanjutnya untuk posisi kebunnya di nomor dua, seperti ini. Kan dijelas, tidak ada dituliskan pada soal tadi kalau hmm, bentuk untuk lahan untuk anaknya itu harus lurus-lurus seperti posisi yang di awal tadi. Bisa jadi hmm, kan bentuknya ada 2 meter, terus ada 2 hektar, terus 1 hektar. hmm, Nah, hmm. jadi sebenarnya bukan pakai rumus kombinasi, pakai rumus permutasi. Permutasi 16 permutasi satu, yaitu berarti 16 mm, 16 faktorial per 16 dikurang 1 faktorial. Jadi eh, Kalau dia 16 kurang satu pakai satu, kombinasi nih. hmm, Ada satu faktorial sebelahnya. enggak Ibu, Ada ini satu. itu baru terpikirkan pas pertama itu pakai kombinasi, terus lihat yang punya Thomas tadi baru mikirkan pakai kalau pakai permutasi. Sekarang pertanyaan saya, mau pakai permutasi 16 satu atau kombinasi 16 satu itu untuk apa? Untuk cari apa kita? Untuk mengetahui banyaknya cara untuk menentukan posisi ke lahan untuk anaknya, Bu. Nah, menentukan posisi lahan, banyak cara menentukan posisi lahan anak. Hmm, Kalau pertanyaan saya tadi apa? bagaimana cara Ada membagi yang lahannya bagaimana biar cara lebih membagi adil? gitu ya? Ya. Jadi nanti bisa saja misalnya dari situasi yang kita anggap situasi tentang kebun tadi nanti pertama misalnya ada soal bagaimana cara membagi nanti soal kedua misalnya berapa apa berapa banyak cara misalnya meletakkan atau apa cara berapa banyak banyak cara ya banyak cara misalnya eh, meletakkan kebun itu misalnya, boleh juga silahkan saja. Tetapi kita nggak sampai ke sini. Permasalahan saya tadi nggak sampai ke sini. Gitu. Hanya bagaimana cara membaginya saja. Nah, betul. Jadi cara membagi itu karena di sini di masalah itu tidak dikemukakan bahwa cara membaginya setiap anak harus dapat bagian yang kongruen tidak atau mendapat bagian yang sama sama apa sama bentuk enggak gitu ya. Jadi yang boleh misalnya tadi kalau mau eh, horizontal nanti ada vertikal silahkan saja. Atau misalnya ada yang horizontal, ada yang seperti L ini silahkan saja. Boleh begitu. Terima kasih Dela. Nah, ternyata ada ide nih. Kalau dengan mengubah pertanyaan nanti bisa bisa ke sini dari konteksnya apa situasinya tentang tanah tadi. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ibu mau tanya. Ya, boleh.
Kan tadi bentuknya tadi kan memang tidak dibilang kalau mau kongruen atau bagaimana. Ya, Tapi mm-mm. pembagiannya itu kan harus adil. Berarti Iya, bersama gitu menurut saya. betul. Nah, itu sebenarnya saya ingin menggiring Anda berpikir kreatif. Bagaimana membagi itu sehingga setiap siswa mendapatkan eh, bentuk ya, bentuk yang kongruen. Jadi kalau tadi kita punya apa, tanah yang ukurannya 4 kali 4, 4 ke kanan, 4 ke atas. Nah, kalau ini dibagi 5, bisa nggak Zakia apa, menampilkan kira-kira kalau bentuknya kongruen, nah itu supaya adil nih. Bentar. Itu memang apa, eh, backgroundnya ada gambar kepalanya itu ya. Iya, Bu. Serem, serem banget itu. Matanya tuh nyingoknya nggak enak. Eh, Hmm, Silahkan. Kalau yang persegi sudah dijelaskan oleh Dela dan teman-teman yang lainnya. Nah, yang ini Hmm, bentuknya itu bentuk L. Jadi di sini Ya. misal ada anak pertama, terus yang di sini anak kedua, anak Hmm. ketiga, anak keempat, anak kelima, dan kebunnya itu di tengah. Saya begitu. Jadi bentuknya itu sama semua, L semua Nah, ini bagus nih. Ini cara idenya membaginya. idenya kreatif. Jadi Aja, Bu. setiap anak itu nanti akan dapat bentuk L begini. Ini anak pertama gitu kan. Misalnya anak kedua bentuknya sama, sama L. Anak ketiga juga L. Anak keempat juga L. Anak kelima juga L. Nah, ini kreatif nih. Jadi di sini letak kebunnya. Boleh begini. Kelihatan bahwa ide berpikirnya original. Nggak biasa aja gitu. Melihat, ya mungkin ada misalnya ada strategi lain, silakan saja. Tapi secara matematik setiap anak itu kita lihat bahwa mereka dapat 3 hektar. Ini juga 3 hektar. Yang ini juga 3 hektar gitu kan. Ini 3 hektar. Yang ini 3 hektar. Sama. Dan kalau dia dibuat apa namanya, dibuat sertifikat, tidak terpisah-pisah gitu ya. Dari satu anak dia dapatnya sudah ada batasnya sendiri. Ini juga batasnya sendiri. Silakan. Bagus, Jaki. Jadi idenya keren. Nah, ini disinilah yang kita harapkan pada saat pembelajaran PMRI nanti. Silakan saja, nggak ada yang salah gitu jawaban siswa tadi. Makanya nanti pada saat interaktivitas kita minta mereka menjelaskan strategi yang mereka berikan. Apalagi kalau misalnya dia anak SD, mau mereka boleh apa, sambil mereka warnai, oh ini untuk anak yang satu nih Pak, saya warnai nggak segini gitu. Silahkan begitu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Bisa dipahami ya? Oke, aduh saya cantik.
Hmm. Nah, kemarin Anda kan diminta mencari konteks pada saat kita kuliah di kampus. Rasanya baru beberapa orang yang menceritakan konteks yang didapat, ya. Nah, saya mau tahu dulu. Yang lain, teman-teman yang lain, Zakia, konteksnya tentang apa? Halo? Sudah cari apa untuk kemarin didaktikal fenomenologi? Sudah cari apa konteks yang sudah dipunya apa? Zakia punya apa konteksnya? Terkait apa? Pakai bendera, Bu. Tapi belum Bendera? bendera yang umbul-umbul itu. Kan ada, Mm-mm. misalnya ada 7 bendera warna-warni. Mm-mm. Nah, terus ada 4 yang kosong. Mau di mau di benderanya itu mau dipindah-pindahkan gitu. Benderanya mau dipindah-pindahkan. Hmm. Eh, sudah ada fotonya belum? Ada fotonya boleh ditampilkan, kita lihat. Taruh. Ini fotonya. Mm-mm. Fotonya ini ada benderanya. Kalau di sini ada 6. Ya. Nanti misalnya ada di sini kan ada 1, 2, 3, 4 tiang. Nah, tapi kita misalkan tiangnya itu kosong gitu benderanya, cuman Mm-mm. ada 1. Terus bagaimana menyusunnya? Menyusun benderanya itu boleh nggak, Bu? Boleh juga. Jadi kalau misalnya, Kak, ini enaknya orang apa ceritanya orang konveksi. Jadi nggak apa, cari konveksi atau konveksi tukang jahit. Yang tukang jahit